Oke, halo semuanya. Mobil listrik makin laris di Indonesia dan ini adalah BWD M6. Mobil ini sebenarnya mengikuti konsep Toyota Avanza, harga terjangkau, kapasitas 7 penumpang, dan dimensinya masih cukup kompak. Ya, nggak kecil-kecil banget sih, panjangnya sekitar 4,7 meter. Yang bikin menarik, mobil ini adalah 7 penumpang listrik termurah di Indonesia saat ini. Ada yang lebih murah dari ini? Kayaknya sih nggak ada, karena ini full EV. Keunggulan lain, karena mobil listrik tentu saja bebas aturan ganjil genap. Makanya BWD M6 ini juga digunakan sebagai mobil fleet. Nggak cuma konsumen pribadi yang beli, tapi juga Grab khususnya untuk layanan Grab Premium dan juga Bluebird yang pakai versi E6. Varian di bawah M6. Bedanya mostly di bagian bumper depan dan lampu, di mana E6 pakai proyektor, tapi overall speknya agak di-downgrade dibanding M6. Detail lain beda tipis aja, kayak pelek dan aksesoris kecil lainnya. Tapi ada sedikit drama di sini. BWD M6 ini kabarnya bakal ganti nama. Kenapa? Karena BMW menggugat soal penggunaan nama M6 yang jelas identik dengan seri performa mereka. Wajar sih, M6 yang ini malah berbentuk 4 roda, bukan coupe sport seperti BMW M6. Secara desain, gua suka tampilan depannya. Wajar kalau mobil ini cukup laku. Kombinasi 7-seater, bentuk bagus, full listrik, dan bebas ganjil genap memang menarik. Apalagi sekarang ngisi bensin makin mahal, dan kadang kita merasa diketok harganya. Nah, enaknya mobil listrik, ngecas tinggal ngecas. Nggak ada drama mau isi 92 atau 95. Cukup pilih kapasitas charging yang tersedia. 50 kW, 100 kW, 150 kW, bahkan Voltron sekarang udah ada yang 350 kW. Range-nya juga lumayan. BYD mengklaim 530 km NEDC, tapi kalau pakai standar WLTP sekitar 450 km, mirip sama Hyundai Ioniq 5. Biasanya sih klaim pabrikan Tiongkok harus dicek lagi karena ada yang pakai standar berbeda, kayak CLTC, Wuling atau NEDC, BWD, and Chery. Jadi kalau tertulis 500 sampai 600 km, realitanya mungkin nggak sejauh itu. Mobil ini punya roof rail, panoramic roof, meski nggak bisa dibuka, dan kaca film solar guard sebagai standar. Ground clearance-nya juga lebih tinggi dibanding BYD Seal, yang sering mentok kalau kena polisi tidur. Harga saat peluncuran 2025, 419 juta rupiah, dan bagasinya cukup oke. Memang nggak besar banget, tapi kalau kursi belakang dilipat, bisa rata lantai. Sudah dilengkapi power backdoor, fitur yang biasanya cuma ada di mobil yang lebih mahal. Masuknya ke dalam, interiornya pakai kombinasi coklat doff yang kelihatan mewah. Door trim soft touch, ada aksen kayu digital, walaupun bukan kayu beneran, dan kulit sintetis yang cukup nyaman. Di tengah legroom dan headroom bagus, dan AC double blowernya tidak langsung ke kepala, jadi nggak bikin pusing. Kursi bisa dimajuin dan dimundurin meskipun nggak terlalu jauh. Di belakang legroom agak sempit, tapi masih cukup buat orang dengan tinggi sekitar 170 cm. Kalau mau lebih lega, kursi baris tengah bisa dimajuin sedikit. Kapasitasnya hampir cukup buat 3 orang, asal yang duduk ramping-ramping. BYD M6 sebenarnya model yang sudah ada sejak 2016, jadi beberapa bagian masih terasa agak jadul. Speedometer sederhana, dan tampilan layar tengahnya menurut gua terlalu ramai dengan ikon-ikon kecil yang bikin bingung. Tapi keunggulannya, layar tengah bisa diputar dari horizontal ke vertikal, hanya saja Android Auto dan Apple CarPlay cuma bisa dipakai dalam mode horizontal. Di bagian bawah ada tempat wireless charging, tuas transmisi compact, dan tombol-tombol shortcut buat AC, auto hold, regenerative braking, dan lainnya. Kursi depan sudah ventilated seat tapi tanpa pemanas, dan joknya electric seat untuk pengemudi dan penumpang. Coge cual tú quieras. Ada juga beberapa fitur praktis, cup holder and penyimpanan kecil, di tengah USB, USB-C, dan slot micro SD, laci besar, dengan soft opening auto headlamp and auto wiper. Oke, sekarang kita coba jalan. Karena mobil ini basisnya dari 2016 sampai 2017, rasa berkendaranya masih ada sentuhan mobil Tiongkok zaman dulu. Posisi duduknya agak aneh dengan kursi yang datar dan pedal yang sedikit terlalu tinggi, jadi ergonominya kurang sempurna. Setirnya cukup baik, beratnya pas, nggak terlalu ringan atau terlalu berat. Tapi yang aneh itu pedal remnya yang terlalu sensitif. Nyentuh dikit aja mobil langsung ngejer ke depan. Ini bukan cuma di unit ini aja, hampir semua pemilik BYD M6 bilang hal yang sama.
Suspensinya lumayan kaku tapi terasa solid. Gua bisa bilang ini mirip dengan suspensi mobil Eropa, keras, tapi bukan yang murahan. Jadi, kalau dibandingkan MPV Jepang seharga 300 juta rupiah, mobil ini tetap terasa lebih premium. Satu hal yang agak mengganggu adalah pilar A yang tebal, bikin blind spot cukup besar. Ada kaca kecil sih, tapi nggak terlalu membantu. Spionnya juga aneh karena batangnya cukup besar dan posisinya agak kurang maju, jadi justru menghalangi pandangan. Performa dan efisiensi mesinnya 200 HP, 320 Nm, jadi responsnya kencang banget. Tapi karena ini FWD, kadang ada sedikit slip saat akselerasi penuh. Regenerative braking ada dua mode, normal and larger, tapi nggak ada one pedal driving yang sebenarnya bakal lebih praktis. BWD terkenal dengan daya tahan baterainya, terutama seri E6 generasi pertama yang dipakai Bluebird. Banyak unit yang sudah menempuh 500.000 sampai 600.000 km sebelum baterainya mulai menurun. Versi M6 ini pakai Blade Battery yang katanya lebih awet dari baterai LFP biasa. Harusnya bisa lebih dari 500.000 km sebelum mengalami degradasi signifikan. BYD M6 ini secara spesifikasi sangat menarik, range panjang, fitur lengkap, dan harga kompetitif. Tapi ada beberapa kekurangan. Pedal rem terlalu sensitif. Visibilitas terhalang pilar A and spion kursi kurang ergonomis. Selain itu, BYD tidak menyertakan wall charger dalam paket pembelian. Jadi kalau belum punya charging station di rumah, bakal lebih ribet buat ngecas. Dan secara keseluruhan, mobil ini tetap jadi opsi menarik buat yang cari 7-seater listrik dengan harga terbaik di Indonesia. Kalau BYD bisa memperbaiki beberapa kekurangan tadi, mobil ini bisa jadi pilihan utama di segmennya. Jadi gimana? Begitulah review dari saya, semoga membantu atau paling tidak menambah wawasan saya sendiri. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.